Pemirsa, perangkat desa Pakis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mendatangi BPN Pati untuk meminta kejelasan terkait 14 bidang tanah yang hendak mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2020, namun program tersebut telah terlaksana. Dalam momentum ini, Komisi 2 DPR RI turut mendampingi perangkat desa sekaligus melakukan pengawasan di BPN Pati. Perangkat Desa Pakis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mendatangi kantor BPN Pati untuk mengkonfirmasi tentang penyelesaian 14 bidang tanah yang hendak mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2020 lalu namun terlambat. Dikarenakan program tersebut telah ditutup, perwakilan perangkat Desa Pakis direkomendasikan untuk mengikuti pelayanan rutin yang disediakan oleh BPN Pati, yakni pelayanan loket yang telah disediakan. Nita Maria selaku perangkat Desa Pakis menuturkan, pada tahun 2020 lalu terdapat program PTSL. Namun terdapat 14 orang yang tidak mengikuti program ini dikarenakan pembatasan kuota. Pihaknya pun direkomendasikan untuk menggunakan layanan rutin di BPN, namun hingga 3 tahun belum ada perkembangan. Terdata hingga bulan Juni baru terdapat 1 berkas yang tuntas. Dari pemerintah Desa Pakis datang ke BPN ini dalam rangka mengkonfirmasi tentang penyelesaian sertifikat dari dulu kan awalnya itu program PTSL, cuma dari PTSL dulu ada pembatasan kuota, terus sisa dari pembatasan kuota itu sebanyak 14 orang yang tidak ikut PTSL, terus dari panitia mendaftarkan sertifikat ini lewat rutin. Di pendaftaran rutin, cuman seiring berjalannya waktu sudah kurang lebih 3 tahun belum ada perkembangan. Pihaknya bersama perangkat Desa Pakis akan terus berkomunikasi dengan pihak BPN terkait 14 berkas tersebut. Pihaknya berharap ke depan dapat sesegera mungkin tuntas, lantaran dari warga yang bersangkutan pun sudah menanyakan. Sementara itu, Kepala BPN Pati Jaka Pramono mengungkapkan 14 dokumen ini bisa diproses melalui sistem rutin atau loket yang ada di ATR BPN Pati, lantaran program PTSL telah selesai. Kendati demikian, pihaknya pun meminta perangkat desa untuk menuntaskan data fisik dan data yuridisnya, supaya ke depan dapat dilakukan pengecekan oleh tim peneliti dan petugas ukur. Loket pendaftaran yang ada di kantor kami normatif sesuai dengan SPOP tentu kita akan selesaikan. Kalau sudah didaftar tentu nanti SOP kita sebenarnya 98 hari itu. Tapi ya kalau memang bisa cepat nanti dalam proses pengukurannya, kemudian pengumumannya jelas regulasinya. Kalau melalui PTSL itu regulasi pengumuman hanya 14 hari. Tetapi kalau melalui rutin ini 1 bulan, tentu ini memakan waktu untuk proses penyelesaian. Nah, jadi ini kita klarifikasi untuk kebetulannya. Tentu dari desa juga mohon bantuannya ya. Desa Pak Bu Carik dan teman-teman perangkat desa, clearkan dulu lah data fisik dan data yuridisnya. Kalau ternyata setelah diteliti oleh tim peneliti dan juga Satgas atau teman petugas ukur ternyata sudah ada sertifikat, ya tentu yang sudah ada sertifikat nggak mungkin diterbitkan sertifikat lagi di atas sertifikat. Ini harus dikembalikan. Artinya apa? Saya pengen tahu yang lama dan yang sertifikat yang ini dasar penguasaannya apa. Diteliti lebih lanjut lah ya. Tapi nggak mungkin kita menerbitkan sertifikat di atas sertifikat. Tapi kita teliti dulu. Yang menguasai siapa, cara perolehannya apa. Begitu juga sertifikat yang lama. Kalau memang ada betul. Kita masih teliti nih. Tentu ini pasti ada hubungan cara perolehan ini. Kalau secara fisik di lapangan ternyata clear misalnya. Tetapi ada sertifikat yang lama, tentu ini harus di-clearkan dulu. Apakah perolehannya tidak melalui ini, melalui dari yang lama ini, bagaimana caranya beralih kepada yang terakhir. Tentu itu yang perlu diteliti lebih lanjut. Pihaknya menambahkan, dari 14 dokumen, 11 diantaranya telah diproses, dan 3 berkas sisanya masih perlu diklasifikasi dengan pihak internal ATR BPN yang tengah bertugas di luar.
Meski demikian, pelayanan pendaftaran pertama kali di ATR BPN Pati sesuai SOP memakan waktu 98 hari. Sementara itu jika balik nama hanya memakan waktu selama 5 hari. Rianto selaku Komisi 2 DPR RI yang turut mendampingi perangkat desa mengungkapkan terkait pendaftaran pertama dan dokumen yang kurang dipahami oleh pemohon sehingga proses yang berjalan di ATR BPN Pati tidak bisa berjalan dengan baik. Pihaknya pun menyoroti dalam asas-asas penyelenggaraan negara yang harus diketahui secara umum seperti asas kepastian hukum. Dalam hal ini perangkat desa Pakis belum mendapatkan kepastian lantaran administrasi yang belum lengkap. Karena itu ada asas-asas yang perlu diketahui secara umum. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Ya, ini kan belum ada kepastian karena apa-apa yang dipersyaratkan oleh hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah ternyata masih ada kurang. Kemudian yang kedua adalah asas tertib di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tentu kalau berbicara masalah tertib itu bagaimana apa yang sudah dipersyaratkan oleh sistem itu juga harus dipenuhi. Jadi jangan sampai ada kekurangan berkas tapi dari BPN ini diminta untuk berjalan, ini nggak bisa. Kemudian juga tadi asas kepastian, tertib penyelenggaraan negara, kemudian juga asas kepentingan umum. Ini menyangkut persoalan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, di mana kebijakan pimpinan nasional BPN saat ini adalah bagaimana BPN itu bisa melayani secara cepat. Bahkan kebijakan Pak Menteri ini minggu pun Sabtu Minggu dibuka loket Dari jam 9 sampai 12. dari jam 9 sampai 12 siang. Ini satu terobosan-terobosan yang perlu diapresiasi. Kemudian asas yang keempat, asas proporsionalitas. Kemudian juga ada asas-asas yang lain yang tentu saya tidak bisa hafal semua. Tapi prinsipnya saya ingin mengajak warga masyarakat untuk bisa memahami, untuk bisa ada pengertian. Artinya kalau satu kepentingan administrasi itu dokumennya tidak lengkap, ya jangan menyalahkan pihak lain. Karena BPN sebagai pejabat administrasi itu prinsipnya kan melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini pihaknya hadir sebagai perwakilan rakyat untuk melakukan tugas pengawasan yang termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang kebetulan terdapat kendala yang berkaitan dengan pemenuhan administrasi. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat luas agar dapat melengkapi ragam berkas administrasi sehingga dapat segera diproses di ATR BPN Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.